Nah, kemudian ketika waktu pelatihan, saya cerita dulu ya, ibu bapak-bapak. Nah, waktu pelatihan, saya ini malu sebenarnya belajar di sini, berbicara di depan sini saya malu, baik saya ngomong di luar sana daripada saya berbicara di sini. Iya. Kemudian ketika pelatihan itu pengalaman saya dan satu saat karena kebetulan kami satu kelompok dengan SMP Al-Falah, itu banyak sekali kita sharing pengalaman. Yang pertama ketika presentasi itu kan ada tugas kemudian presentasi, tugas presentasi seperti itu. Nah, presentasinya itu kan membuat bagan ya. Dari sekolah kita sendiri yang beda dari yang lain. Karena badan kita tuh yang paling unik, yang terunik yaitu membuat mind map. Yang dulu kita pernah pelatihan sama siapa itu Pak Saiful? Pak Adi ya, Pak Adi. Nah, sampai narasumber itu bilang, kok bisa buat seperti ini dari mana ya? Kemudian kami jawab, oh ini sekolah kami pelatihan Ibu. Pelatihan mendatangkan narasumber ya tingkat provinsi. Saya bilang seperti itu. Dan bayarnya itu mahal. Tingkat nasional, maaf Ibu. Nah seperti itu. Teman-teman semua satu kelas itu sampai minta aplikasi dari kami. Coba minta aplikasinya ya. Nanti kita bisa minta tolong untuk belajar membuat mind map. Karena teman-teman memang tidak ada yang seperti sekolah kita, termasuk kita tuh yang luar biasa. Kemudian, iya bayar ya soalnya. Mbak pelatihnya juga bayar. Ya, arah-arah saya aja minta. Kemudian yang kedua itu saya kemarin dapat informasi ada 2 sekolah yang gurunya itu selama 7 tahun belum mempunyai NUPTK. Padahal di sini kita kalau 7 tahun, 1 tahun ya Pak Saiful, 1 tahun itu sudah sertifikasi ya. Sertifikasi ya. Kemudian mereka tuh tanya ke saya, bagaimana belok caranya supaya bisa cepat dapat NUPTK. Ya saya tanya loh, administrator sekolah kami yang mengurus, jadi beliau itu memang luar biasa. Nah, mereka kan datang ke Diknas itu sudah beberapa kali. Bahkan setiap bulan sampai sekarang itu sudah jenuh ya, mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekali ke Diknas itu sampai segitunya. Jadi kita alhamdulillah sudah 1 tahun, baru 1 tahun, 2 tahun sudah mendapatkan NUPTK. Kemudian yang ketiga, pengalaman kami ya, yang terakhir ini, pengalaman kami yang terakhir. Baru berangkat, sudah disangoni sama Bu Nur. Ya, ternyata teman-teman kami itu belum. Nah, ini kan kenikmatan yang luar biasa. Sudah disangoni, diantar ke sana. Teman-teman itu tidak seperti itu. Nggak disangoni, berangkat sendiri. Jadi saya merasakan kenikmatan ketika diperhatikan di SMP di lingkungan terpadu ini. Terima kasih, itu semua juga karena kepala sekolahnya yang luar biasa. Ya itu aja sedikit cerita saya, nanti kalau panjang lebar nanti ngantuk semua. Yang pertama, tujuan pelatihan kami kemarin itu bukan untuk membuat RPT, tapi melainkan berdasarkan hasil UKG tahun 2015.
Jadi Bapak Ibu yang UKG-nya tahun 2015 kemarin itu yang di atas 65, kemudian dan modulnya itu kurang dari 0 sampai 2 modul. Modul di sini itu maksudnya kompetensi. Kalau dalam bahasa Inggris ada 10 kompetensi, kompetensi A sampai kompetensi J. Nah, yang kurang modulnya 0 sampai 2 dan nilai KG-nya di atas 65 itu yang dipanggil ke sana kemarin. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu yang nilai KG-nya di bawah 65 itu bisa dipanggil. Karena kalau kemarin kata narasumber saya itu untung-untungan. Jadi untung kalau dipanggil ke sana itu katanya untung. Misalnya kemarin Ustadz Musonif ya, contohnya Ustadz Musonif itu dalam keterangannya itu bukan IM, harusnya itu daring. Daring itu dalam jaringan, ikut pembelajaran online karena modulnya itu kurang berapa? Kurang 4 modul, tapi nilainya yang tinggi, tapi modulnya itu kurang 4, tapi beliau dipanggil ke sana. Padahal kemarin keterangannya bukan IM, tapi daring. Hasil UKG Bapak Ibu kemarin itu ada rapotnya. Rapotnya ini dari pusat Jakarta, dari Kemendikbud, kemudian dikirim ke Diknas, kemudian Diknas mendistribusikan ke sekolah masing-masing. Nah, seperti ini contoh rapotnya nanti. Mungkin Ustadz Rofim belum menerima rapotnya, jadi ini rapotnya nanti seperti ini. Yang rapot tatap muka ini yang warna merah ini, yang warna merah ini berarti modulnya kurang berapa itu? 1, 2, 3, kurang 8 modul. Jadi ibu ini mengikuti guru pembelajar tatap muka ya, tatap muka. Kemudian kalau yang ini, yang sebelah kanan ini blended, maksudnya ini combine antara tatap muka dan daring, dalam jaringan, ikut online. Nanti pembelajarannya ikut online sama ikut tatap muka, karena modulnya ini kurang 7, yang warna merah ini kurang 7. Kemudian yang ketiga ini pembelajaran online. Pembelajaran online ini modul yang kurang, ini kurang, kalau di rapot ini kurang 4 ya. Seperti jenengan bisa terusin Kemudian ini yang instruktur atau mentor ini tidak ada modul yang kurang, jadi beliau menjadi instruktur atau mentor, seperti itu. Ini kriteria umum di kelas guru pembelajar. Yang pertama yaitu jumlah modul yang harus dipelajari, jenjang dan jenis pendidikan, letak geografis, usia juga diperhatikan karena usia yang sepuh-sepuh yang mungkin tidak bisa berangkat karena usianya, sumber biaya, sarana dan prasarana, jumlah guru dalam satu sekolah itu tidak boleh terjadi gelombang diklat pada modus tatap muka dari sekolah yang sama. Tempat pelaksanaannya, KKG, SDMP dan sebagainya. Ini strategi pelaksanaan GP tatap muka. Ketentuannya yang ikut GP tatap muka, GP itu guru pembelajar ya. Guru pembelajar tatap muka. Yang pertama yaitu memiliki 8 sampai 10 modul yang harus dipelajari. Seperti rapot yang tadi itu kan
kurangnya ada 8 sampai 10 modul, itu berarti ikut tatap muka. Kemudian yang kedua, guru maksimal menyelesaikan 3 modul dalam 1 tahun. Jangka waktu di kelas tatap muka 60 jam pelajaran per modul selama 6 hari. Nah, nggak perlu saya bacakan semuanya, nanti waktunya lama. Ya. Kemudian UKG dapat dilakukan lebih dari 1 kali di luar keikutsertaannya dalam diklat. Dan yang terakhir, target peningkatan nilai UKG tiap peserta adalah minimal lebih dari 65, di atas 65. Ini yang guru pembelajar blended, yang combine, campuran. Ketentuannya memiliki 6 sampai 7 modul yang harus dipelajari. Kemudian guru maksimal mengambil 3 KK. KK di sini itu kelompok kompetensi dalam 1 tahun. 1 KK itu ada 2 kompetensi. Kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Kemudian guru mengikuti pertemuan dengan mentor untuk bimbingan tatap muka 1 kali per minggu minimal 2 jam. Setelah selesai diklat, guru wajib menyelesaikan ujian kompetensi guru atau UKG. Jadi setelah nanti Bapak Ibu diklat, nanti ada UKG. Seperti saya kemarin misalnya, setelah ini nanti ada UKG lagi. Tidak berhenti di situ. Kemudian yang terakhir, target peningkatan nilai UKG tiap peserta adalah minimal 65. Itu yang untuk blended, guru pembelajar blended. Nah, ini yang ikut guru pembelajar online. Yang ikut guru pembelajar online itu ketentuannya memiliki 3 sampai dengan 5 modul yang harus dipelajari. Guru maksimal mengambil atau menyelesaikan 3 KK dalam 1 tahun. Kemudian guru wajib mengikuti kegiatan online selama 6 minggu dengan 10 jam per minggu. Yang keempat, difasilitasi oleh guru pengampu, maksimal mengampu 20 orang. Kemudian setelah selesai diklat, guru wajib menyelesaikan UKG. Jadi semua model guru pembelajar ini nanti setelah diklat akan ada UKG kedua. Setelah pelatihan itu nanti ada UKG lagi untuk melihat bagaimana, apakah ada peningkatan atau tidak terhadap nilai UKG itu tadi. Dan kedepannya kan untuk mewujudkan tenaga pendidik yang berkualitas. Kemudian yang kelima, yang keenam, UKG dapat dilakukan lebih dari 1 kali di luar keikutsertaannya dalam diklat. Target peningkatan nilai UKG tiap peserta adalah minimal 65. Jadi minimal 65, semuanya minimal 65.
Nah, ini peserta GP tatap muka, guru pembelajar tatap muka. Ini yang masuk kategori siapa saja yang ikut dalam peserta guru pembelajar tatap muka. Yang pertama, jumlah modul yang harus dipelajari sebanyak 8 sampai 10 modul. Kemudian semua guru yang bertugas di daerah 3T. 3T itu apa Bapak Ibu? Terluar, terdalam, dan terpencil ya. Guru yang karena pertimbangan geografis atau pertimbangan lain yang disepakati oleh otoritas terkait tidak memungkinkan untuk mengikuti moda daring. Nah, kriteria guru sebagai instruktur nasional. Nah, memiliki skor hasil UKG 71 sampai dengan 100. Kemudian jumlah modul yang harus dipelajari itu 0 sampai 2 modul. Ini maksudnya modul yang kurang ketika kita ujian UKG kemarin, itu materi mana yang kurang, yang masih kurang, dianggap kurang itu materi yang mana? Misalnya kalau modul A itu tentang, kalau bahasa Inggris itu tentang descriptive text misalnya, itu masuk modul A, berarti 1 modul. Modul B misalnya tentang invitation atau short functional text, itu modul B, seperti itu. Jadi kalau bahasa Inggris itu ada 10 modul. Lulus pelatihan instruktur nasional, kemudian telah ditetapkan sebagai instruktur nasional. Telah ditetapkan sebagai instruktur nasional oleh UPT penyelenggara diklat. Kemudian penyelenggara modal tatap muka itu adalah dari P4TK dan LP3TK KPTK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota Provinsi bekerja sama dengan P4TK atau LP3TK KPTK. Sekarang bagaimana yang petunjuk teknis pelaksanaan GP moda daring, pembelajar moda daring. Ini ada 3 model, model 1, model 2, dan daring kombinasi. Untuk kriteria peserta guru pembelajar moda daring model 1 adalah guru yang telah mengikuti UKG dan memenuhi kriteria. Yang pertama, nilai UKG-nya terdapat 3 hingga 5 kelompok modul di bawah KCM. KCM ya, sama dengan KKM. Kemudian berada di wilayah yang tersedia akses atau jaringan internet. Yang terakhir, bersedia untuk melaksanakan pembelajaran secara daring dengan komitmen tinggi. Itu untuk kriteria peserta guru pembelajar moda daring model yang pertama. Kemudian untuk yang peserta guru pembelajar moda daring yang model kedua adalah guru yang telah mengikuti UKG yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, hasil UKG-nya terdapat 6 sampai 7 kompetensi yang nilainya di bawah KCM pada tahun yang berjalan. Kemudian lokasi kerjanya jauh dari lokasi KKG atau MGMP
yang digunakan sebagai tempat pertemuan tatap muka. Yang terakhir merupakan binaan dari seorang mentor yang memiliki guru binaan kurang dari kuota minimal. Nah, ini yang daring kombinasi. Jadi kombinasi antara tatap muka dan online. Ini kriterianya sebagai berikut. Nilai UKG-nya terdapat 6 sampai 7 kelompok modul di bawah KCM. Kemudian berada di wilayah yang tersedia akses internet dan bersedia melaksanakan pembelajaran secara daring dengan komitmen tinggi. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau untuk saya dapat bocoran ya Bapak Ibu ya, dapat bocoran, tapi rahasia umum. Ya, ada saya punya filenya data-data siapa-siapa nanti yang ikut daring, kombinasi, daring atau IN itu saya punya filenya, tapi bukan dari narasumber kami. Dari peserta saya, mungkin yang ayahnya kepala sekolah itu kemudian di-share ke saya. Mungkin itu satu Jawa Timur. Mungkin nanti Ustadz Saiful bisa men-shot yang untuk sekolah kita aja. Ya, seperti itu. Barangkali ada yang ditanyakan? Nggih. Selanjutnya Ustadz Musoni. Terima kasih kepada Miss Elo. Di sini saya bertugas menyampaikan laporan tentang kegiatan dari pelatihan kemarin. Ini judulnya sudah tertera, guru pembelajar. Saya langsung meloncati ke potret hasil UKG kemarin. Ini hasil UKG tahun 2015 yang semua guru-guru kebanyakan nomor mas kalau tidak salah itu Jawa Timur nomor 4 nasional. Jadi untuk tahap pertama kemarin itu Jawa Timur dan Yogyakarta itu tahap pertama, tapi khusus bahasa. Kenapa dipilih Jawa Timur dan Yogyakarta? Karena menurut Widya Iswara atau penyelenggara itu Jawa Timur dan Yogyakarta guru bahasanya paling banyak se-Indonesia. Jadi itu makanya dipilih pertama, dan juga untuk rata nilainya itu lumayan. Kalau Jawa Timur nomor 4 60,75, kalau di Jakarta 67,202. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Elo tentang bocoran, kalau saya dapatnya malah cuma yang dari bahasa saja, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu saya lihat kemarin bagaimana Bu Nur Hayati, Bu Siti Mujirahayu, Bu Ayu itu sudah saya tahu, di sini juga saya tahu. Itu saya sudah tahu, Pak Saiful juga ada. Pak Saiful sebenarnya setara dengan saya, tapi tadi kemarin oleh narasumber dibilangi ini yang dipanggil di samping nilainya tertinggi juga orang-orang yang beruntung. Mungkin saya orang yang beruntung itu. Tapi saya juga mikir,
10 hari cepat lelang itu pada dirusak oleh Syahid. Repot, sama-sama repot. Terus ini yang saya tampilkan pertama sebelum laporan. Ini hasilnya misalnya. Excellent. Ini kalau dari SPD. Excellent. Terus kalau untuk perawatan nilainya antara 91 sampai 100. Itu dari nilai pelatihan kemarin. Oh, itu beda loh. Kalau saya tidak ada. Kalau saya cuma dapat baik. Terus karena kemarin untuk masalah ketika saya tanya-tanya di akhir post test itu oleh penyelenggara, oleh panitia itu sudah disampaikan yang mengikuti pelatihan itu sudah termasuk IM, bukan calon IM lagi, sudah termasuk IM itu. Jadi nanti kalau stok waktu harus siap. Terus ada yang tanya, Bu, kalau semua menolak bagaimana? Langsung dijawab oleh beliau, karena orangnya asli Surabaya, jawabannya juga dengan bahasa Surabaya, tapi yang dengan guyon, kuatmu sakira melawan Diknas. Jadi siap-siap yang mungkin besok dipanggil untuk mengikuti pelatihan dari member yang lain, itu harus siap mental dan fisik dan juga siap untuk segalanya, itu katanya. Karena kemungkinan ada kemungkinan juga untuk ditugaskan ke daerah terpencil, terdepan, terdalam. Itu, ya itu. Terluar, terdepan, tertinggal. Itu yang 3T itu. Jadi makanya saya bela ketika melihat sekolah melihat predikannya itu, Bu, siap-siap Bu ke Papua Bu. Itu ya. Ini terus untuk laporannya. Sebelumnya saya sampaikan RTL kami, RTL yang wajib disusun oleh guru pembelajar itu laporan kepada sekolah. Ini rencana kami kemarin ketika karena ini mengerjakannya bareng-bareng dengan kelas kelompok di hotel sana, disesuaikan dengan jadwal masuk kita. Karena kemarin infonya masuk tahun ajaran baru itu tanggal 18, itu kami siapkan tanggal 18 Juli. Terus yang nomor 2, diseminasi atau sharing pelatihan yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, ini tertera tanggal 16 Juli. Untuk laporan ke Diknas ini oleh pihak panitia atau penyelenggara juga itu disarankan untuk bareng-bareng. Satu kelas kemarin tuh terdiri dari 2 kota, Sidoarjo dan Gresik. Itu nanti akan mengunjungi ke dinas terkait. Kalau Sidoarjo ada 21 peserta, itu akan berkumpul bareng-bareng. Yang disampaikan nanti cuma 1 ke dinasnya, tapi yang dilampirkan nanti sertifikat hasil pelatihan kemarin. Tapi kalau di sekolah masing-masing itu per individu. Karena di sekolah ini ada 2 saya dan misalnya maka wajib melampirkan individu. Itu. Kemudian untuk yang nomor 4, koordinasi dengan dinas kabupaten tentang rencana pelatihan guru belajar. Ini setelah ini rencananya akan kami lakukan ketika mengunjungi dinas besok, kira-kira tanggal 25 Juli. Karena ini sifatnya masih rencana, kami masih menunggu keputusan teman-teman di grup. Untuk selanjutnya, perencanaan pelaksanaan pelatihan guru belajar juga sama, dan juga pelaksanaan pelatihan itu juga sama, masih menunggu keputusan dari Dinas. Karena ini kan sifatnya, karena kemarin pertama itu mendadak, jadi kita belum tahu jadwal lebih lanjutnya. Ini untuk rencananya. Kemudian untuk laporan kami, ini kami tidak akan membacakan semuanya, karena nanti kalau jenengan berkenan silakan minta soft file-nya, karena
ketika jenengan sudah ikut pelatihan wajib disuruh membuat laporan. Itu yang kami garis bawahi yang di sini. Hasil UKG tahun 2015 itu rata-ratanya targetnya itu 55 dari nasional. Tapi kemarin rata nasional itu ternyata melebihi dari target, mendapat 56,69. Kemudian karena itu yang orang-orang terpilih kemarin itu dipanggil untuk mengikuti pelatihan, terus disebut menjadi program guru pembelajar. Terus selanjutnya di sana kami itu tidak disebut kami bukan disebut peserta lagi, kami sudah disebut guru pembelajar kalau mengikuti 3 model pembelajaran ini. Yang tatap muka, yang seperti dibilang Mbak tadi, kami melakukannya di sana. Moda daring, kami melakukannya juga di sana. Kemudian tatap muka kombinasi juga kami melakukannya di sana. Jadi kami di sana itu memang yang kami bawa itu sangat berbeda jauh. Enteng-enteng silabus, enteng-enteng kabel olor itu kita semuanya kayak gobonya tidak berlaku semuanya karena oleh panitia sudah disiapkan, terus materinya juga sangat berbeda. Itu. Terus setelah itu sebelumnya kami tanya ke jenengan semua, kita semua adalah guru. Apakah guru itu? Ini ucapan pancingan dari narasumber kami kemarin. Siapakah guru itu? Mungkin ada yang berkenan menjawab. Jawabannya itu yang saya garis bawahi, yang saya pertebal. Inilah jawaban yang disampaikan oleh narasumber kami. Guru adalah orang yang selalu belajar dimanapun, kapanpun, anywhere, ya, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, ya maaf, dalam kondisi apapun. Jadi itu jawaban dari narasumber kami. Hasil yang diharapkan ini mampu menjadi narasumber pada kegiatan pelatihan guru pembelajar. Jadi ini sifatnya itu bukan untuk mengajari, tapi mendampingi. Sifatnya mendampingi, bukan mengajari. Ini sasaran peserta panitia atau penyelenggara itu ditarget dari hasil UKG kemarin itu ada 10.600 orang. Yang tahap pertama kemarin di Hotel Syahid, SMP dan SMA kurang lebih 280 orang yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia di hotel lain itu. Jadi kemarin sudah kurang lebih 500 yang tahap pertama. Terus untuk ini untuk pesertanya itu maaf ini masih 21. Pesertanya di kelas kami terdiri dari mapel bahasa Inggris dalam satu kelas. Ini yang mungkin jenengan semuanya ada yang pernah kenal atau masih akan berkenalan. Itu ini ada 35 orang dari berbagai wilayah, Sidoarjo dan Gresik. Kalau di Krian ada 3 sekolah yang dipanggil, SMP Negeri 1 Krian, SMP Prambon, Budi Utomo, dan dari kita SMP Bilangan Terpadu. Yang lainnya 1, tapi yang dari Gresik ada 1 sekolah yang dipanggil 2 orang juga.
Ini yang di SMP Negeri 1 itu Ibu Suratni, mungkin jenengan pernah ketang. Terus yang dari ini nomor 22 dan 23 ini dari satu sekolah SMP Negeri 1 Ring Anom. Ya, itu. Terus untuk durasi, materi dan metode pelatihan. Untuk durasinya, kemarin tuh ketika melihat di undangannya sudah kaget di awal 100 jam. Jadi satu hari 10 jam. Aduh, kapan itunya? Kapan istirahatnya? Puasa lagi. Ternyata kita tidak melihat secara detail. Ternyata per jamnya itu 45 menit. Jadi untuk sistem pelatihannya tidak sebegitu padat yang kita bayangkan. Di awal yang kami bayangkan tuh mulai pagi sampai malam. Ternyata oleh pihak panitia, karena ini sistemnya ada yang sistem daring dan sistem daring kombinasi, ada yang dibuat ya, dalam bentuk tugas. Jadi kita mulai kegiatan mulai jam 8 sampai jam setengah 5 sore itu plus dipotong istirahat sholat, tidak makan ya, yang siang itu istirahat sholat, jadi iso saja dipotong oleh iso. Terus untuk struktur programnya kita dibekali dengan materi umum, materi pokok dan materi penunjang. Ini kami sajikan dalam bentuk tabel. Materi umum itu berupa berisi tentang kebijakan pengembangan dan pembinaan karir guru. Terus program guru pembelajar itu bagaimana. Materi pokok itu juga sama tentang bagaimana petunjuk teknis moda tatap muka, moda daring. Kemudian literasi TIK ini sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan moda daring atau moda daring kombinasi. Kemudian ini yang membuat kita bingung, pendekatan andragogi. Andragogi. Iya, itu. Kita bingung. Sampai ada yang menuliskan andragogi. Karena andragogi itu cara belajar orang dewasa. Itu. Jadi kita makanya yang calon IM itu bagaimana diajari untuk memberi pengarahan ke sesama sejawat, teman sejawat. Kita tidak bisa menganggap mereka murid lagi. Inilah disebut pendekatan andragogi. Itu. Kemudian setelah di sana juga ada kajian dan simulasi. Jadi setelah beberapa tahapan, ada beberapa guru yang terpilih untuk menjadi simulator. Ya, orang yang berperan menjadi IM, berperan di sana. Untuk modal tatap muka terdiri dari 2, pedagogik dan profesional. Ini kalau profesional berkaitan dengan keilmuan kita. Kalau yang mengajar mapel bahasa Inggris ya tentang berhubungan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia berhubungan tentang materi bahasa Indonesia. Kalau pedagogik itu berhubungan tentang itu. Pengetahuan kita tentang sistem pembelajaran itu bagaimana. Terus modal daring, pengembangan betul soal. Nah, di pengembangan betul soal ini kita diwajibkan untuk membuat soal-soal yang katanya itu untuk soal-soal UKG tahun 2016. Karena kami dari bahasa Inggris, ya kami dapatnya cuma bahasa Inggris saja. Itu. Soalnya karena yang bahasa Indonesia itu ada di tempat lain, jadi kami dapatnya cuma yang bahasa Inggris saja. Itu. Karena disiapkan untuk soal dijadikan soal UKG tahun 2016. Terus monitoring dan evaluasi.
materi penunjangnya berupa penyusunan rencana tindak lanjut, kemudian tes awal dan tes akhir. Tuh. Jadi total jam pelatihan itu 100 JP. Jadi tidak sepadat yang kita bayangkan. Kemudian untuk materi pelatihan kami sudah dibekali oleh modul dan juga beberapa buku. Ini contohnya, ini panduan untuk pelatihannya, kemudian ini modulnya. Ini untuk modulnya. Di sini kita tidak akan mengerjakan di dalam buku ini karena sudah disiapkan dalam bentuk soft file. Kemudian untuk narasumber, ini narasumber sudah menjadi orang-orang pilihan karena sebelumnya beliau ini dibekali dengan pelatihan di Makassar, kata beliau. Yang pertama Dr. Eli Sofiar MPD, ini orang Surabaya asli, dari P4TK Bahasa. Kemudian yang kedua Ibu Kartika Sari Dewi, SPD, dari SMP Negeri 20 Jember. Terus yang ini untuk hasil pelaksanaan terlampir dalam produk-produk kegiatan dan penilaian. Ini kami lampirkan dalam bentuk sertifikat yang seperti sudah kami tampilkan di awal dan juga foto-foto kegiatan. Untuk foto-foto kegiatannya ini mungkin yang bisa dilihat ini ketika Miss Elo diberi ini sesi blow up itu. Jadi kita di sesi akhir sebelum post test itu dilaksanakan review, dipanggil satu persatu, disuruh mengambil kertas dan disuruh menjawab pertanyaan yang tertera di dalam kertas itu. Kemudian ini peserta-peserta yang dari Sidoarjo. Kemudian yang kecil ini, yang foto kecil ini setelah menjadi simulator. Jadi ibu yang terkecil ini, mohon maaf, ini ibu yang terkecil ini adalah dari SML Falah, dari kelompok kami, itu menjadi simulator dan bapak di sebelahnya itu menjadi simulator. Jadi setelah mempelajari beberapa modul, kita simulasi menjadi IN, kemudian dua orang terpilih menjadi simulator. 1, 2, 3 ini terpilih menjadi observer, ya, mohon maaf.